Sama Japas FMIPA kelas. Dadah. Gitu sih. Gue tuh nggak tahu mau storytelling apa tahu karena Sup. kan sikat. Dah. Hai. Udah kan selesai? Dadah. Muah. 1, 2, 3, 4. Oke, kenalin nama gue Muhammad Nabil Gifari dari Departemen Biokimia di BEM sebagai Ketua Biro Imbang. Biro Imbang, tupoksinya dia yang paling penting itu untuk menjaga keinternalisasi BEM itu sendiri, terus juga mengupgrade dari anggota atau pengurus dari BEM itu sendiri. Salah satu prokernya adalah rapat kabinet dan juga upgrading. Mungkin udah sering dengar juga teman-teman. Kemudian juga ada apresiasi dari kita, yaitu BEMJ apresiasi. Ada staff of the month, terus juga ada BEMJ berprestasi. Buat orang-orang yang berprestasi kita mengucapkan selamat gitu ya, untuk sebagai rasa apresiasi lah kita. Terus apalagi ya, ada birthday alert juga buat ngingetin teman-teman yang lagi ulang tahun gitu kan. Siapa tahu belum pernah diucapin seumur hidup. Disinilah ada kita nyobain diucapin gitu kan, gimana rasanya. Terus masih banyak lagi sih sebenarnya. Mungkin kalau kalian pengen lebih tahu lagi boleh dibuka BEM FMIPA IPB. Di situ udah ada apa sih Biro Internal dan Pengembangan. Wah, storytelling ya. Waktunya berapa menit nih? Oh, bebas ya. Jadi pada awalnya aku bercerita, pertama-tama itu sebenarnya awalnya nggak mau ikut BEM ya, karena tahun sebelumnya itu sempat ditolak di BMKM dan memutuskan untuk mengisi waktu luang di situ. Terus tahun berikutnya ada kesempatan sebenarnya mau coba lagi ke BMKM, cuman waktu itu banyak pertimbangan juga dan ya coba daftar di sini. Alhamdulillah keterima sebagai ketua biro. Meskipun waktu itu pas lagi magang keterimanya di magang media branding ya. Tapi emang itu salah satu faktor yang mungkin memang anak internal nih sebenarnya juga harus bisa nge-branding gitu. Karena semakin bagus branding dari internal itu sendiri, semakin seru dan semakin meriah mungkin pengurus BEM untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di internal. Terus pertanyaannya suka dan duka. Sukanya banyak ya, suka sama cewek, enggak ya. Jadi sukanya itu kita bersama mengenal banyak orang, karena gue pribadi seneng gitu ketemu orang dan juga mengenal jauh orang gitu ya. Jadi di internal ini gue tahu satu persatu anak gimana karakternya, dan mungkin juga bisa jadi bekal gue gitu untuk coba. Mungkin biasanya ya manusia kan biasanya nggak jauh beda ya ketika memiliki suatu karakter, biasanya nggak jauh beda dengan apa yang pernah gue temuin gitu. Nah disinilah gue belajar untuk mengembangkan lagi sebenarnya karakter apa aja sih yang ada di manusia, itu sukanya. Kemudian sebenarnya sukanya masih banyak, tapi kalau disebutin satu-satu nanti kelamaan. Jadi kalau dukanya aja kali ya. Dukanya adalah mungkin ini dirasain untuk teman-teman biro kali ya. Jadi kadang mungkin gue ngerasa biro ini bukan kurang diperhatikan ya, tapi lebih dikesampingkan gitu. Ketika memang proker-prokernya berpapasan dengan teman-teman dari departemen. Sebenarnya itu memang sudah alamiahnya mungkin ya, kita emang harus mengalah, cuman kadang kayak kita juga sudah nyiapin dengan sebaik-baiknya, tapi ketika memang diharuskan untuk mengundur
terlebih dahulu, ya kita harus dengan ikhlas gitu. Intinya kalau nggak mau banyak duka di internal atau mungkin di biro, itu kita melakukannya nothing tulus. Asik. Tidak ada yang kalah ya, nothing tulus. Mungkin itu sih buat suka dan duka. Buat lebih jauhnya nanti bisa sharing aja sama gua. Kesan-pesan, oh beda ya, kesan-pesan sama suka duka. Kesan-pesan, kesannya ini organisasi pertama gua dan gue langsung punya jabatan yang cukup tinggi. Itu memberikan kesan yang sangat-sangat berdampak lah bagi gua. Di sini gua banyak belajar, bener-bener belajar. Meskipun mungkin ya banyak stigma gitu bahwasannya kadang untuk tingkat itu bertingkat ya, kayak mulai dari tingkat departemen ke fakultas baru ke KM. Sebenarnya nggak setingkat itu juga ya, maksudnya nggak sesegmented itu, tapi emang setiap wilayah itu ada ada tantangannya tersendiri lah. Lu nyari apa ya, mungkin itu yang lebih cocok buat lu. Nah di sini mungkin gue ngerasa lebih cocok aja dibanding mungkin nanti harus kalau kemarin ke BMKM, karena di satu sisi mungkin di BMKM lebih sibuk dan sebagainya, tapi di sini gue sibuk tapi tetap nyaman kayak gitu. Kalau pesannya ya BMF MIPA semoga lebih baik lagi, lebih asik, lebih seru. Meskipun karena kan kemarin tuh di Romansa kita sempat mengalami transisi lah, jadi 6 bulan online dan juga 6 bulan offline, dan baru kerasa asiknya tuh ya memang ketika kita bertemu secara offline. Nah jadi buat kabinet berikutnya harus menciptakan hal yang lebih seru lagi, karena mungkin kalian mengalami satu periode dengan kepengurusan yang offline secara seutuhnya. Pesan untuk kabir selanjutnya itu untuk kamu, pesannya ya sering-sering koordinasi sama BPH, karena sebenarnya Imbang ini kaki tangan BPH, jadi kalau mungkin kabir berikutnya itu harus bisa menjaga rahasia, harus pinter-pinter mencari rahasia, harus tahu juga gitu kapan rahasia ini harus dilaporin, kapan untuk di-keep di kalian, dan kapan kalian harus menyelesaikannya juga kayak gitu. Terus ya semangat buat kabir berikutnya, karena setiap kepengurusan pasti akan memiliki tantangannya sendiri. Oke. Sama-sama. Japas FMIPA kelas. Udah nih. Soalnya ayo lu inget kan Nat, gue ngomong apa aja? Fungsinya apa sih? Bang Nabil gue deg-degan. Bang Nabil gue deg-degan. Jangan macem-macem ya. Gimana lu sama dia? Oke. Halo guys, kenalin nama gue Nadila Nurenina dari Departemen Kimia. Gue di BEM sebagai staf Biro Imbang. Kesan-pesan gue selama di BEM, kesannya itu kayak gue bangga banget gitu. Gue kayak seneng banget karena apa yang gue harapin, apa yang gue tuju selama gue mau mendaftar di BEM itu kayak tercapai gitu. Kayak gue udah mendapatkan semuanya, asik. Terus gue kayak merasa gue punya keluarga, ikatan kekeluargaan, terus kayak nyaman aja sama teman-teman di Imbang khususnya tanpa ada ikatan darah gitu. Jadi kayak gue mempunyai keluarga tanpa ada ikatan darah, itu kayak seneng banget gitu. Tanggapan gue terkait jawaban Bang Nabil, yang pertama itu semuanya. Yang pertama itu terkait dukanya kali ya, yang tadi gue highlight, yang kata Bang Nabil mungkin biro tuh agak sedikit bukan tidak diperhatikan, tapi diketersampingkan juga sih, ya gitulah pokoknya dibandingkan departemen. Mungkin karena waktu itu juga pernah ada juga proker kita yang mungkin agak diubah dan lain sebagainya. Mungkin menurut gue kayak agak sedih karena kita udah prepare, tapi di lain sisi ya ada hikmahnya juga sih. Tuh, sukanya banyak banget cuy.
Jadi kayak gue kalau misalkan lagi capek nih ya, gue males rapat, gue males ngerjain gue ngerjain tugas dan lain sebagainya gitu. Kayak sebenarnya gue males nih rapat hari ini, tapi karena keadaan yang memaksa gue, karena kabir gue tuh agak harus rapat gitu ya. Jadi kayak ya udah kita semua tuh kayak rapat, tapi pas ketemu tuh kayak rasa penat, rasa malas dan rasa lain sebagainya tuh kayak hilang, karena setiap kita rapat tuh kayak kita pasti berkabar satu sama lain, terus juga di situ kayak kita menumpahkan emosi, menumpahkan perasaan, menumpahkan cerita-cerita yang kita alamin di hari itu. Jadi kayak rasanya plong aja gitu, dan kayak apa ya namanya, kayak jadi apa ya, jadi merubah emosional kita yang awalnya kayak males banget jadi enjoy gitu pas ketemu sama mereka. Jadi intinya kayak nyaman aja gitu kerja bareng sama mereka. Terus apa lagi? Sedih banget tuh. Terus apa lagi? Udah. Terima kasih. See you. Oh iya. Awal lagi dong. Gue malu ih. Udah ya. Udah. Makin lama lu di situ makin banyak. Dadah. Dadah. See you. Keren juga jalan gue. Anjing. Mantap. Thank you Matt Brand. Anjing umur. Oke. Perkenalkan, nama gue Panjadam Gautama, panggilan gue Adam. Gue dari Aktuaria Angkatan 56. Saat ini gue diamanahkan menjadi Kepala Biro Media dan Branding BEM FIPA IPB 2022, Kabinet Romansa. Oke, gue sebutin project-projectnya dulu aja kali, karena tupoksi Matt Brand banyak. Untuk project Matt Brand-nya banyak sih, tapi kita 4 project utamanya kita ngurus sosial media atau bikin citra brandingnya BEM FIPA IPB, Jitak, Kaleidoskop, sama ada company profile kemarin yang baru launching beberapa minggu lalu gitu. Dan untuk tupoksinya sendiri kita banyak ya, pokoknya dalam Matt Brand tuh pembagiannya ada 3. Pertama ada desain, kedua ada video, ketiga ada publikasi. Untuk tim desain sendiri kita pokoknya semua yang berhubungan dengan desain poster, desain template, desain ini, desain itu, kayak desain jaket ini yang lagi gue pakai, itu semua kerjaannya anak desain. Dan untuk video-video ya seperti namanya itu dikerjakan oleh anak-anak video seperti kayak Kaleidoskop yang sekarang lagi di tag, dan juga video-video company profile itu juga anak video yang ngurus. Dan untuk publikasi itu pokoknya semua yang kalian lihat di sosial media BEM FIPA IPB, kayak di Instagram, di Twitter, di Spotify, itu semua kerjaannya tim publikasi. Thank you so much. Karena kalau nggak ada tim publikasi, kalian nggak bakal tahu kalau BEM FIPA IPB punya proker-proker keren, kayak proker-prokernya dari Adkesma, Soslink, Kastrat, dan lain-lainnya. Dan juga di media branding IPB, kita tiap satu anak itu satu orang atau satu staffnya membersamai satu departemen atau biro di BEM FIPA IPB. Seperti gue sendiri, gue membersamai Kastrat dan juga BPH. Jadi apabila Kastrat pengen minta tolong gue buat bikin desain ini, bisa langsung gue bantuin tanpa mereka harus request ke Matt Brand-nya secara langsung. Dan juga begitupun seperti dengan BPH. Gitu sih. Gue tuh gak tau mau storytelling apa, tau, karena setahun kepengurusan gue kayak gak berasa gitu loh. Kayak lu pernah gak sih kayak lu terlalu enjoy, akhirnya time fly fast gitu, time goes fast. Tapi kayak cepet banget, karena kita rapatnya juga cepet sih. Saya hampir gak pernah 2 jam, itu pernah 2 jam, hampir 2 jam, karena kita ngebahas sayembara logo ya. Sayembara logo itu kan kita bahasnya bareng-bareng kan, dan itu kita hampir lama. Cuman rapat kali itu doang sih yang lama, sisanya tuh kayak bentar doang. Yang kayak yaudah 15 menit nungguin anak-anaknya, terus setengah jam kabar-kabaran, 15 menit project gimana, terus udah selesai, ada kendala, nggak ada masalah, nggak ada. Akhirnya seperti itu doang. Terus di monitoring evaluasi juga dibilang gitu loh, kayak ini Matt Brand udah gak ada apa-apa lagi, soalnya udah dibacain semua kesan pesan dan segala macamnya. Cuman dari jam 7 sampai jam 9 ya kalau nggak salah ya. Cuman sampai jam 9 terus 2 jam. Sedangkan diceritain sama BPH kalau di departemen biro lain tuh pas monitoring evaluasi sampai tengah malam, sampai nangis-nangis. Sedangkan kita kayak ya gimana ya? Chill parah gitu loh, kita kayak terlalu dingin sih anak-anaknya, tapi gitu sih. Tapi untungnya gue bersyukur banget sih anak-anaknya, walau
gue tahu lah, misalnya gue udah berkali-kali berkecimpung di dunia permediaan dan gue tahu kepanitiaannya kayak apa, dan juga tipikal-tipikal anak media itu nggak pernah beda jauh gitu loh. Dan gue bersyukur paling nggak di anak media dan branding yang sekarang gue ayomi ini, ayomi keren banget bahasa gue, yang gue pimpin ini, mereka anak-anaknya asik-asik sih. Jadi nggak harus gue nggak harus try hard untuk ngerangkul mereka, karena mereka sendiri udah ngerangkul balik gitu sih. Gitu sih. Pesan untuk para biro selanjutnya, semangat bro. Lu yang lagi ngetik video, gue tahu. Semangat. Semangat, pokoknya pertama pasti bakal banyak project tahun depan yang bakal banyak penyesuaian, kayak company profile pasti bakal lebih bagus lagi. Mading ya, tolong diganti. Gue nggak tahu nih kuncinya dia di mana. Sebenarnya mading tuh pengen gue ganti loh, kalau kalian pernah ke POMI. Kan ada tuh kayak kabinet BEM, kabinet apa, masih foto-fotonya, ada foto-fotonya. Gue tuh sebenarnya pengen benerin itu, pengen ganti foto-foto anak-anak kabinet romansa. Cuman ya kuncinya nggak tahu di mana. Tapi kata gue tahun depan bobol aja sih, soalnya kayak nggak ada yang mau ngomelin juga kan. Itu. Terus sama buat Jitak, semangat karena Jitak tahun depan pasti bakal lebih banyak materinya, foto-fotonya, kegiatannya, dan juga pasti harus dicetak dan harus disebarluaskan juga. Dan itu kayak perlu banyak orang lagi sih. Jadi semangat, sama jangan lupa ya buat kabir selanjutnya ya, jangan lupain value-value yang udah gue kasih selama 1 tahun terakhir. Gitu sih. Oke. Kesan-pesan selama di BEM, for the past 1 year. Pokoknya selama setahun terakhir, it's been fun dan gue enjoy banget. Banyak yang gue pelajarin ya di biro ini, karena gue lebih belajar untuk memimpin dan juga lebih banyak belajar tentang media. Kayak akhirnya gue bisa tahu cara ngurus website gimana, bikin video dan ngedesain yang lebih oke gimana. Karena di sini gue nggak mimpin, tapi di sini gue juga belajar, dan I'm grateful for that because gue bisa ngajarin anak-anak staff gue apa yang gue tahu, dan mereka bisa ngajarin balik apa yang mereka tahu dan gue belum tahu gitu sih. Dan thank you very much for the past 1 year. I'm grateful for that and see you when I see you. Ya, gitu ya. Dek, cabut deh. Thank you. Seru banget. Nah, Gak ada kata-kata kasarnya. gak enak gue. Goblok. Siapa yang bacain pertanyaannya? Ayo, gue seru sidang. Sup. Oke, perkenalan. Kenalin, nama gue Amanda Srina dari Departemen Geofisika dan Meteorologi angkatan 57 dan sekarang menjadi staf Media dan Branding di BEM FMIPA IPB. Pesan-pesan selama di BEM, setidaknya di BEM diajarkan cara untuk menolak permintaan orang lain, cara menjadi preman, dan yang pasti banyak relasi sih di BEM. Jadi setiap kesini pasti selalu dipanggil, halo Amanda gitu. Jadi punya teman di semua departemen. Aja keren banget. Jawaban kabir tadi bener banget. Kita nggak pernah rabir itu lebih dari 2 jam tuh nggak pernah. Orang-orang orang-orang rapat tuh ya dari maghrib sampai tengah malam banget dah. Kita nggak pernah 2 jam dan cuma progress report doang. Oh ya, salah satu lagi, kita pas Monef juga orang-orang lama, kita cuma 2,5 jam. Yang kayak BPH udah nanya, ini kita Medbrand nggak bisa dikorek-korek dari apa-apanya. Jadi sangat chill pekerjaan kita. Dan satu lagi, kita tidak pernah foto full team guys. Medbrand nggak pernah foto full team. Aku sangat iri dengan para devbir yang lain. Oke, udah itu aja. Thank you, Rin. Oke, dadah. Kata saya pula. Terus aja ke maghrib. Udah. Oh, udah. Oke, perkenalkan nama aku Nanda Putri Cintari di FMIPA di Departemen Statistika, dan di sini jadi Sekretaris Biro Eksner dan Riset BEM FMIPA Kabinet Romansa. Oke, tupoksi dari Biro Ekris ya seperti namanya, eksternal dan riset ya, di 2 fungsi ya, eksternal dan juga di risetnya.
Dan kalau di eksternalnya pasti berhubungan sama pihak luar, baik di BEM FMIPA, di luar BEM FMIPA maupun di luar IPB sendiri. Terus kalau risetnya itu kita ngelakuin pengolahan data yang dibutuhkan oleh departemen di Kabinet Romansa ini. Terus ya proker-prokernya itu ada 3 sih proker yang utama juga. Itu ada bincang pimpro, itu bincang pimpinan dengan himpunan profesi yang ada di FMIPA untuk memperkenalkan event-event yang dapat diikutin oleh KMF MIPA. Selanjutnya juga ada studi banding yang sudah dilaksanain juga 2 kali sama anak UB dan juga anak UI. Selanjutnya juga yang terakhir itu ada riset mahasiswa ataupun RISMA yang sudah dilakukan 2 kali survei untuk kebutuhan departemen-departemen yang dilakukan di awal dan juga kemarin baru banget di bulan Agustus. Dan juga selain itu ada juga tugas lainnya yang mengenai database dan juga hubungan eksternal ke pihak-pihak luar. Oke, suka dukanya ya banyak juga yang dilaluin di Ekris. Itu gimana dari awal ya kita kebentuk. Sebenarnya kalau Ekris juga jarang banget buat kumpul offline karena mungkin waktunya juga. Tapi kita juga sering zoom di awal banget kan kita belum pernah ketemu ya, pastinya itu susah buat ketemu karena masih online dan pandemi juga. Tapi beberapa kali kita ketemu offline. Terus kemarin suka dukanya aku lagi ya sukanya senang sih ketemu teman-teman baru pastinya dari departemen atau departemen di MIPA lainnya. Terus kalau dukanya mungkin ngurus prokernya nggak terlalu banyak sih, kayak ya stuba mungkin yang berat juga karena sempat banyak kendala dan lain-lainnya. Udah pesannya sama sih kayak di Ekis juga, ketemu sama orang-orang baru di BEM, orang-orang yang ya pastinya ada dapet insight yang baru ya dari BEM itu sendiri. Terus wawasan ada pengetahuan juga, jadi ya lebih dapat teman-teman baru juga, keluarga baru tuh di Kabinet Romansa. Ya, mungkin buat urusan selanjutnya sama aja kayak pesan tadi, pesannya juga semoga nanti semua prokernya bisa berjalan dengan lancar, dan mungkin buat kabir selanjutnya bisa ngelanjutin proker-proker yang udah berjalan juga, dan mungkin bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, dari aku segitu aja sih. Oke, makasih. Kena mental kan? Halo guys. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Faisal Arkan di Departemen FMIPA, aku dari Departemen Statistika IPB. Terus juga kalau di BEM FMIPA IPB Kabinet Romansa, aku ada di Biro Eksternal dan Riset sebagai staff. Kesan-pesan selama di BEM tentunya banyak banget ya, karena awalnya kita juga bisa kenal nih sama nggak hanya unsur mahasiswa yang ada di FMIPA dari G1 sampai G9 atau G8, tapi kita juga bisa kenal dengan berbagai unsur non-mahasiswa seperti dosen, pendik, dekanat, dan sebagainya kayak gitu. Kalau menurutku mungkin satu hal yang perlu ditekanin ya ke kepengurusan dari Biro Eksternal dan Riset selanjutnya, bahwa semoga proyek-proyek yang dilaksanakan itu bisa lebih baik daripada yang sebelumnya, target-targetnya tercapai, dan juga tentunya kepada semua pengurus Biro Eksternal dan Riset BEM FMIPA Kabinet selanjutnya itu jangan sampai menyerah di tengah jalan, karena proyek-proyeknya itu banyak, karena tugas-tugasnya itu banyak, tupoksinya banyak, dan juga tentunya kehadiran kalian itu jangan sampai berhenti di tengah jalan gitu. Jadi intinya tetap semangat sampai dari awal sampai akhir kepengurusan kayak gitu. Oke, dadah. Sikat.
Hai. Ini apa dah? Ngeri ah. Ini boleh langsung duduk. Oke. Ngeteh. Pakai ditanya pertanyaannya, kayaknya gue hafal dah. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Danu. Gue dari Departemen Kimia. Dan gue di BEM di Biro Bismit sebagai kabirnya. Oke. Kesan-pesanin dulu ya? Enggak, tupoksi dulu baru kesan-pesan. Ya, tupoksi. Beneran dong gak ditanya langsung gue? Oke. Tupoksi Bismit untuk BEM FIPA sendiri itu ya untuk memenuhi finansial kebutuhan BEM. Ya karena kayak yang kalian tahu lah ya, dari BEM pasti bikin proker-proker gede kan perlu cuan, perlu duit. Nah, duit itu biasanya menggunakan dari uang Bismit. Biasanya, cuman kebanyakan enggak. Jarang, kayaknya nggak ada dipakai duit Bismit. Dan proker Bismit di tahun sekarang itu ada 3, ya ada Kemitraan Ji, ngeheng gua anjing, Kemitraan Ji, ada Sosji, ada Gerai Bismit. Itu aduh ngeblank sih gue ya, malu pada ya. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, lebih detailnya terkait proker-proker itu mungkin kalian bisa lihat di IG-nya BEM FMIPA. Dah. Retailing dalam satu kemurusan. Oke. Suka duka bukan ya? Tadi pertanyaan suka duka. Sekarang jadi storytelling. Oke. Di BEM FMIPA itu kayak awalnya gue tuh nggak ada niatan atau nggak kepikiran buat ikut masuk gabung dalam BEM FMIPA, karena yang dari gue pikir, gue kira stereotip gue tuh awalnya ya anak-anak FMIPA ya anak-anak ambis, individualis, dan ya nolep ya bahasa anak sekarang. Dan gue nggak tahu kayak ntar gue gimana ya ntar kalau masuk BEM FMIPA ya anak-anaknya kayak gitu. Namun dari adanya program magang, dari situ gue ditawarin ikut magang dan gue cobain, dan wow ternyata pandangan gue berubah, stereotip gue berubah. Ternyata anak FMIPA yang selama ini gue kira nggak semuanya kayak gitu. Ada juga segelintir anak-anak FMIPA yang bisa bersosial, yang bisa bersuara, yang mau ikut kerja bareng. Dan di situ pun gue terlihat juga, akhirnya gue memberanikan buat ikut BEM FMIPA dan gue masuk. Dan di BEM FMIPA sendiri pun sama kayak yang gue kira, anak-anaknya keren, kece-kece parah, proker-prokernya juga keren, hebat kalian semua kecuali saya. Dan jujur gue pribadi selama nge-BEM juga ya gue bukan kabir yang baik. Kayak gue bilang tadi, gue tuh kayak kura-kura. Ya dikit-dikit gue bisa masuk kepala gue ke dalam cangkang gue, ke rumah gue, dan emang agak keras rumahnya itu, nunggu digetok baru keluar. Nah mungkin gue lebih cocok palanya itu nggak kura-kura, kayaknya Hydra aja kali ya. Kan Hydra tuh kalau misalnya palanya mati, pala yang lain pada banyak tuh, jadi banyak palanya. Itulah staff-staff gue, anak-anak Biro Bismit, keren anjing. Oke, storytelling gue itu aja. Suka duka juga dimasukin ini. Oke, untuk suka dukanya ya duka itu ketika proker lu jalan gak sesuai dengan rencana lu dan ekspektasi gue tinggi, gue udah punya nyiapin kayak kan gue nyari duit, nyari keuntungan. Kalau misalnya target keuntungan gue tercapai, ya itu suka gue, seneng, dapet duit, cuan. Ya duka ketika nggak nyampe targetnya dan ketika dagangan lu nggak laku, siapa sih yang nggak duka? Belum lagi duka-duka anak-anak gue yang kerja sama gue. Parah, itu dukanya paling dalam itu dari staff-staff Bismit. Maaf ya guys. Sumpah ini gue udah berkali-kali gini kayak gini dari tadi anjir. Anjir. Lanjut ya. Kesan-pesan gue buat BEM FMIPA. Wow, menyenangkan. Terima kasih banyak BEM FMIPA, karena kalian saya merasakan sensasi dipimpin dan juga memimpin, yang mana mungkin di umur saya yang tidak muda lagi, cuman tingkah saya seperti anak muda, bocah. Ternyata agak drama dilematika yang saya rasakan itu sangat-sangat berarti buat saya. Terima kasih juga buat teman-teman staff-staff Bismit dan orang-orang BEM FMIPA yang mau support Bismit. Wow, kalian keren. Pengalaman yang cukup berkesan lah, jelas. Oke, dan pesan-kesan untuk kabir selanjutnya nggak perlu ditanya, gue udah hafal pertanyaannya. Jangan ragu-ragu,
semangat aja buat lanjutinnya. Karena kamu juga udah tahu lah sisi buruknya gimana, pastinya kamu bakal nyari tahu dulu. Dan semoga bisa jadi evaluasi, jadi PR yang cukup banyak. Tapi jangan takut. Boleh takut tapi tolong hadapin dilawan takutnya. Karena kalau nggak ada yang naik lagi, siapa lagi? Aduh. Ya udah, itu aja. PR kamu banyak gara-gara mungkin bakal ada pertanyaan. Bismit tuh ngapain sih? Bismit ada apa aja sih? Itu semua gara-gara saya. Tetap semangat kabir selanjutnya dan tetap semangat anak-anak BEM. Sukses semuanya, kalian hebat. Dah, see you. Selesai ya? Kalau gue masih nongol. Oke guys. Jadi ini tag gue yang ketiga. Doain semoga berhasil ya. Soalnya kemarin gagal, kedua gagal. Gak tahu, mungkin salah gue. Oke. Oke. Sholat kita Lex habis ini Lex. Aku pakai sendal nggak kelihatan kan? Hai, apa sih? Gak boleh. Aduh, jatuh. Boleh ya. Halo guys, kenalin nama aku Alexandra dari Departemen Biokimia di BEM FMIPA sebagai staf dari Biro Bisnis dan Kemitraan. Pesan-pesan di BEM capek banget, di Bismit juga capek banget, tapi seneng sih. Cuman ya gimana ya ngomongnya? Ya kalau kerja sendiri capek gitu. Kalau kerjanya bareng-bareng senang aja. Cuman ya udahlah ya udah mau selesai juga. Kalau pesannya apa pesannya ya? Ya semoga yang sekarang anak-anak BEM yang sekarang nggak setelah demis nggak gitu aja, nggak kayak nggak kenal gitu di luar. Itu aja guys. Ya gue udah denger jawaban dia sebanyak 3 kali ya. Dan agak sedikit membosankan. Jadi kayak ya tapi jawaban dia ya bener sih. Maksudnya benar tapi ya bener sih. Bismit kayak ntar takutnya Bismit akan tidak ada yang menginginkan masuk Bismit karena dia. Maaf ya Danu. Ya tapi ya setidaknya dia tahulah kesalahan dia. Ya semoga tidak diulang ya Danu entah di proker atau entah di kepanitiaan atau organisasi lain. Itu aja sih. Gitu aja. Udah lelah. Nih. Ya udahlah ya. Udah tahu juga nih udah males guys, maaf nggak males kok, ini semangat banget untuk kalian. Udah gitu aja lah. Udah kan selesai. Dadah. Muah.